Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan nakes honorer di Brebes berunjuk rasa menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demi bertahan hidup karena harga beras tak kunjung turun, warga di Pati terpaksa mengkonsumsi beras murah dan rendah kualitas. Tradisi metil, bentuk sujud syukur warga Pelumbung di Sragen atas hasil panen padi. Krisis air bersih kian parah di Desa Panadaran, Grobogan. Warga berjuang keras dengan menyusuri kawasan hutan untuk mencari air. Namun tidak sedikit warga yang pulang tanpa membawa air sedikit pun. Sambil menggendong jeriken, warga Desa Panadaran, Kecamatan Gubuk, Grobogan, menyusuri kawasan hutan menuju sumber air. Mereka berjalan sejauh 1 kilometer. Sebagian warga menggunakan sepeda motor. Pemandangan seperti ini sudah berlangsung 5 bulan. Warga setiap hari berjuang mencari air bersih. Namun setiba di sumber air, warga tidak begitu saja mendapatkannya. Mereka juga harus antre dengan warga lain. Perjuangan panjang tidak sebanding dengan air yang didapat. Air sudah keruh dan juga terbatas. Tidak sedikit warga harus gigit jari karena tidak kebagian air. Nggak dapat ya, nunggu paginya lagi kan dapat, Pak. Nggak nunggu giliran gitu. Kalau di sana tuh lumayan deres, sumbernya. Kalau di sini cepat habis karena banyak yang ngantri. Hitung satu-satu, satu jerigen gitu, Mas. Sore ini dapat bagian. Nah, kalau hari ini nggak dapat, nanti habis nih. Besok pagi dapatnya gitu. Ngasuh dari jauh sana, dari desa tetangga. Nyari lagi, Pak. Iya, nyari lagi sampai dapat. Berarti tiap hari harus mencari air di Iya, hutan-hutan ini. Iya, kalau nggak pagi, sore. Kalau nggak sore ya siang. Jadi hanya mengandalkan dari sini, Pak, ya? Iya. Tercatat ada 7 kepala keluarga yang mengandalkan air keruh untuk mencukupi kebutuhan harian. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat warga tidak mampu membeli air bersih. Ini diandalkan berapa kakak, Pak? 70 kakak. 70 kakak. Iya, 70 kakak. Terus untuk warga yang lain? Yang lainnya ambil sebelah gunung, sebelah timur ini. Masih di hutan ini juga. Iya. Jam 4 pagi itu sudah berduyun-duyun mencari air di hutan ini. Di tengah hutan ini. Iya, di tengah hutan ini. Di tengah hutan ini ada berapa bilik ini, Pak? Ada 2. Itu menjadi andalan warga desa sini. Iya. Air dari sumber air biasa digunakan warga untuk mencuci atau mandi. Sedang untuk minum, warga harus membeli air bersih. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dampak musim kemarau yang berkepanjangan kini semakin dirasakan warga Desa Jalatunda, Kabupaten Banjarnegara. Sulitnya mendapatkan air bersih, terlebih saat tidak ada bantuan dari pemerintah, membuat warga terpaksa mengais air di mata air yang juga sudah dalam kondisi semakin mengering. Warga Desa Jatalunda, Kabupaten Banjarnegara kesulitan mencari air bersih karena sumur mereka telah mengering. Salah satu cara untuk warga mendapatkan air bersih yakni dengan mengais air di sumber mata air yang berjarak sekitar 1 km. Kondisi mata air yang juga mulai mengering ini tidak sebanding dengan jumlah warga yang membutuhkan. Akibatnya banyak warga yang tidak kebagian air hingga mereka mengharapkan bantuan air bersih dari pemerintah. Biasanya sih pakai itu dari Pamsi, Mas. Tapi nggak kebagian semua. Karena sekarang mata airnya kering. Iya. Terus terpaksa nyari air gimana? Turun bukit ini? Iya, turun ke bawah itu. Tiap hari berapa kali biasanya untuk ngambil air itu? 3-4 kali. Lumayan capek ya? Iya. Itu air bersih untuk kebutuhan apa biasanya? Untuk mencuci sama minum. Minum ya? Iya. Itu kondisi mata air juga udah mulai susah? Iya. Saat ini terdapat 20 desa dan kelurahan di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami krisis air bersih.
Hal itu membuat BPBD Kabupaten Banjarnegara terus menyalurkan bantuan air ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Dampak musim kemarau, Waduk Cengklik di Kabupaten Boyolali mengalami penyurutan air hingga setengah luas waduk. Warga memanfaatkan waduk yang mengering untuk dijadikan lahan pertanian. Waduk Cengklik di Desa Ngargorejo, Boyolali sudah mengalami surut air hingga 50% kurang lebih selama 5 bulan. Akibatnya sebagian pinggir waduk mulai mengalami kekeringan. Menurut warga sekitar, surutnya air waduk terjadi secara perlahan hingga menyisakan bagian tengah waduk saja. Tinggal itu di utara pulau itu tinggal sedikit airnya. Surutnya ini paling tinggal seberapa ya? Sepertiga paling. Bagian waduk yang kering lantas dimanfaatkan warga sekitar untuk dijadikan lahan pertanian. Mereka menanam tanaman padi, jagung, kacang, dan juga aneka palawija. Kalau dalam 1 tahun bisa berapa kali tanam? 2, dari sebelah sini 2 kali. Bisa 2 kali panen. Terus kalau airnya tiba-tiba naik? Ya nggak apa-apa. Enggak, metiknya sama itu pakai getek, kan kelep gitu loh mas. Berarti memang tiap tahun nanam di sini Bu? Ya kalau satu sampai gini bisa nanam, kalau enggak ya enggak. Iya, setiap tahun. Biasanya nanam apa aja mas? Ya pari lah, terus apa aja, kalau wijanan itu. Kacang gitu? Iya, kacang. Kalau setahun rata-rata bisa nanam berapa? Paling 1 atau 2. Oh, 2 kali? Iya. Nggak bisa lebih dari itu? Nggak bisa. Maksudnya kalau airnya tiba-tiba pasang lagi, naik lagi gimana mas? Ya terpaksa ya ini gini, paling ditinggal ini lah. Untuk memenuhi kebutuhan air yang digunakan untuk pertanian, warga menggunakan pompa untuk menyedot air waduk yang tersisa dan dialirkan ke area lahan pertanian. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Puluhan petani di Desa Pelumbungan Sragam menggelar tradisi metil atau memetik padi. Tradisi sebagai wujud syukur atas padi yang akan dipanen. Kelompok tani ngudi luhur di Desa Pelumbungan Sragen menggelar tradisi metil atau memetik bulir padi. Tradisi ini sebagai wujud syukur atas padi yang akan dipanen. Sejumlah batang padi dipetik dan dibalut menjadi 2 bagian atau sepasang. Batang padi kemudian diletakkan dalam nampan, lalu diarak dari lahan sawah yang akan dipanen hingga lokasi tasyakuran. Petik atau itu buahnya. Setelah itu rangkaiannya seperti tadi, yaitu seperti ini Pak. Rangkaiannya ini ya, ini yang dipetik dari arah timur itu 2, arah barat itu 2, arah selatan itu 2, arah utara 2, jadi 2, yang tengah 1, nanti diikat jadi 1. Itu melambangkan kehidupan kita yang Tuhan Maha Esa, alam, titah atau manusia. Itu. Di musim panen ini, para petani berhasil meningkatkan hasil pertanian hingga menuai keuntungan. Kelompok tani di Pelumbungan masih nguri-nguri budaya ini hingga saat ini, dan ternyata dampaknya juga luar biasa dirasakan oleh petani karena ini bagian dari sedekah mereka, sehingga ternyata meningkatkan hasil pertanian mereka dengan luar biasa. Bahkan hasil panen kali ini sampai viral di TV nggih, karena lakunya tinggi, yaitu gabahnya itu bisa mencapai 7.000 per kilo dan per patok itu 15 juta, laku 15 juta, bahkan belum panen saja sudah rebutan penebas itu. Jadi ini luar biasa sekali nggih. Puncak tradisi metil adalah pembagian nasi tumpeng yang sudah didoakan kepada para peserta acara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.